lakukan, ITMS-kan. Ayo, kita ke Bawaslu. Ayo, gas! Berdasarkan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur pada pasal 468 ayat 1, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses pemilu. Hal ini tentunya diperkuat dengan diundangkannya Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu terbagi menjadi dua, yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu. Tentunya hal ini diakibatkan adanya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota. Hal ini juga diatur pada pasal 466 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu menggunakan hari kerja. Jumlah hari penyelesaian sengketa proses pemilu paling lama 12 hari sejak permohonan pemohon diregister. Selamat datang di kantor Bawaslu. Ada yang bisa dibantu, Pak? Sebelumnya, perkenalkan dulu Ibu, nama saya itu dari Bacalek dari Partai Butuh Satam. Maksud dan tujuan saya datang ke Bawaslu ini mau melaporkan terkait masalah saya tidak masuk ke dalam daftar calon sementara, Bu. Oh, kalau begitu Bapak saya arahkan ke loket penerimaan ya, Pak? Oh iya, Bu, baik, Bu. Begini Pak, maksud saya datang ke Bawaslu ini mau melaporkan terkait masalah saya tidak masuk ke DCS. Nah, ini berkas yang saya laporkan, Pak. Saya cek dulu ya. Ya, Pak, silakan. Oke. Ini apakah sudah sesuai dengan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022, Pak? Iya, sudah sesuai, Pak. Dokumen permohonan penyelesaian sengketa wajib diserahkan oleh prinsipal atau kuasa hukum. Petugas penerima permohonan memeriksa dokumen permohonan yang diajukan oleh pemohon diantaranya 1. Permohonan pemohon sesuai dengan formulir model PSPP 01 2. KTP elektronik atau surat keterangan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan 3. Objek sengketa 4. Alat bukti dan 5. Daftar alat bukti. Jumlah dan jenis dokumen yang disampaikan oleh pemohon mengikuti ketentuan sebagai berikut. Petugas penerima permohonan menuangkan hasil pemeriksaan dokumen permohonan ke dalam tanda terima permohonan sesuai dengan formulir model PSPP 03. Petugas penerima permohonan menyampaikan dokumen permohonan disertai dengan tanda terima kepada pejabat struktural atau fungsional untuk diteruskan secara berjenjang kepada Korbit penyelesaian sengketa pada hari yang sama dengan hari penerimaan permohonan. Permisi. Pak, ini ada berkas permohonan dari Partai Butuh Satam. Dokumennya udah semua di situ. Bisa dilakukan verifikasi formil material maksimal 1 jam. Oke, terima kasih. Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota melakukan rapat pleno untuk memeriksa dan mengkaji kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan material pada hari yang sama dengan penerimaan permohonan. Rapat pleno dimulai paling lama 1 jam terhitung sejak berkas permohonan diterima oleh petugas penerima permohonan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pimpinan Bawaslu Kabupaten Belitung, kita hari ini akan melakukan rapat pleno terkait dengan permohonan Partai Butuh Satam permasalahan terkait dengan sengketa. Hasil verifikasi kelengkapan dokumen permohonan dituangkan ke dalam berita acara hasil verifikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan formulir model PSPP 04. Dalam hasil rapat pleno menyatakan permohonan telah lengkap secara formil dan material, permohonan dinyatakan diregister dan dituangkan ke dalam surat pemberitahuan registrasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan formulir model PSPP 06. Selanjutnya, dicatat dalam buku register permohonan penyelesaian sengketa sesuai dengan formulir model PSPP 25. Petugas penerima permohonan menyampaikan hasil verifikasi berupa berita acara hasil verifikasi permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu sesuai dengan formulir model PSPP 04.
serta surat pemberitahuan sesuai dengan formulir model PSPP 06 atau formulir PSPP 07 sesuai dengan hasil verifikasi pada hari yang sama dengan penetapan hasil verifikasi. Termohon menyampaikan dokumen jawaban termohon kepada Majelis Bawaslu Kabupaten Kota melalui petugas penerimaan permohonan atau panitia sebelum agenda pertama adjudikasi dimulai. Ada yang bisa dibantu, Pak? Saya ditugaskan Ketua KPU Kabupaten Belitung untuk menyampaikan berkas termohon, Pak. Petugas penerima permohonan atau panitia memeriksa dokumen jawaban termohon yang disampaikan oleh termohon antara lain 1. Jawaban termohon, 2. Alat bukti, dan 3. Daftar alat bukti. Baik, berkas telah kami periksa, semua kelengkapan ada. Kami mohon Bapak tanda tangan sebagai bukti tanda terima berkas. Ya. Sini tanda tangan dan juga nama. Dalam melaksanakan mediasi, Bawaslu Kabupaten Kota menyampaikan surat panggilan mediasi kepada pemohon dan termohon yang dibuat sesuai dengan formulir model PSPP 13. Surat panggilan mediasi kepada pemohon dan termohon dikirimkan paling lama 1 hari sebelum pelaksanaan mediasi. Izin, Pak. Ya. Ini kita mau menyampaikan surat panggilan mediasi penyelesaian sengketa yang Bapak sampaikan. Oke. Hari Kamis nanti ya? Ya, Pak. Oke, saya terima. Bawaslu Kabupaten Kota mengumumkan jadwal dan pelaksanaan mediasi sesuai dengan formulir model PSPP 14. Bawaslu Kabupaten Kota melakukan mediasi dengan mempertemukan pemohon dan termohon paling lama 2 hari secara berturut-turut terhitung sejak permohonan diregister. Mediasi dilaksanakan dengan tahapan 1. Pembacaan permohonan pemohon dan kronologis permasalahan yang menjadi sebab sengketa. 2. Perundingan kesepakatan. 3. Penyusunan kesepakatan antara pemohon dan termohon. 4. Penandatanganan berita acara mediasi. 5. Penuangan berita acara mediasi dalam putusan jika mediasi mencapai kesepakatan. Mediasi wajib dihadiri oleh pemohon dan termohon. Dalam hal pemohon dan atau termohon tidak hadir, setelah dilakukan pemanggilan secara patut berdasarkan surat panggilan, Bawaslu Kabupaten Kota menentukan jadwal dan melakukan pemanggilan kembali. Mediasi penyelesaian sengketa proses pemilu. Mediasi dilakukan secara tertutup dan dipimpin paling sedikit 1 orang anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan antara pemohon dan termohon, materi kesepakatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal mediasi para pihak tidak bersepakat, sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu diselesaikan melalui adjudikasi. Jadi kalau memang tidak ada kesepakatan antara pemohon dan termohon, maka besok akan kita lanjutkan ke sidang selanjutnya, yaitu sidang adjudikasi. Pemohon, termohon, dan pimpinan mediasi menandatangani berita acara mediasi sesuai dengan formulir model PSPP 17 pada hari yang sama dengan selesainya proses mediasi. Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus permohonan melalui mekanisme adjudikasi. Pelaksanaan adjudikasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan keberimbangan kedudukan pihak pemohon dan termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sidang adjudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu dengan agenda pembacaan permohonan pemohon dan jawaban termohon untuk permohonan nomor register 0-19-rek-19-1902-8 antara pemohon DPD Partai Batu Satam atau disingkat PBS Kabupaten Belitung dengan termohon KPU Kabupaten Belitung pada hari Senin tanggal 28 bulan Agustus tahun 2023 pukul 16.07 waktu Indonesia Barat dibuka dan terbuka untuk umum.
Adjudikasi dilaksanakan dengan agenda 1. Pembacaan permohonan pemohon 2. Pembacaan jawaban termohon 3. Pembacaan permohon pihak terkait jika ada 4. Pemeriksaan alat bukti 5. Penyampaian kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon dan atau pihak terkait dan 6. Pembacaan putusan. Putusan nomor registrasi 0-19-PS-Rek/19-19/8 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa memutuskan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Putusan Bawaslu Kabupaten Kota bersifat final dan mengikat kecuali putusan penyelesaian sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu yang berkaitan dengan verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan penetapan pasangan calon. Bawaslu Kabupaten Kota menyusun salinan putusan sebagaimana dimaksud untuk disampaikan kepada pemohon, termohon, dan atau pihak terkait. Salinan putusan diunggah ke dalam SIPS. Regulasi tentang tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu berdasarkan Perbawaslu nomor 9 tahun 2022 dapat dilihat lebih lanjut dalam website jdih.bawaslu.go.id. Penyelesaian sengketa proses pemilu merupakan mahkota bagi Bawaslu dalam mewujudkan asas keadilan pemilu. Potensi sengketa pemilu akan selalu ada dalam setiap tahapan pemilu. Maka, Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap sengketa diselesaikan dengan transparan, independensi, dan profesional. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi.